Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekarang kita akan mau memulai sekolah minggu. Ikutin kita terus ya. Oke teman-teman, sekarang kami akan menceritakan firman Tuhan dan kami mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Dengarkan ya. Ku mau cinta Yesus.
adik-adik, sekarang kita akan mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia hikmat, urapan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kak Masih kok pergi? Oke. Selamat siang adik-adik semua. Siang semuanya, apa kabar? Apa kabar Selin? Iya, hari ini kakak akan bercerita tentang apa ya? Kakak lihat dulu di sini. Oke, adik-adik di rumah sudah siap semua? Atau jangan-jangan lagi main HP? Atau nonton Doraemon? Oh, atau lagi TikTok. Siapa yang suka TikTok? Aduh, generasi TikTok. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan bercerita tentang penciptaan. Awal mula bumi ini ada, oke? Oke, kita akan buka Alkitab kita. Bentar ya. Nah, adik-adik semua, kita buka firman Tuhan ya. Semua ada Alkitab nggak di rumah? Pasti ada. Dulu Alkitab itu kan berupa buku. Alkitabnya berupa buku. Biasa Alkitabnya itu disimpan di atas lemari atau di dalam lemari atau di rak, itu sampai berdebu, enggak dibaca. Nah, sekarang adik-adik semua pasti punya HP. Di HP kita download Alkitab ya. Nah, adik-adik kapan saja bisa membaca Alkitab, di mana saja, kecuali di tempat yang enggak ada sinyalnya. Bisa ya? Di tempat yang enggak ada sinyal juga bisa. Oke, sip. Sekarang kita baca di dalam Kejadian pasal 1. Nah, kakak cuma sebenarnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Tapi kita akan baca semuanya ya. Nah, judulnya, judul perikopnya, judul dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 ini, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke? Nah, sekarang kakak tanya dulu, boleh enggak kita punya Alkitab elektronik? Boleh enggak? Atau, enggak boleh. Enggak boleh pakai Alkitab HP. Harus Alkitab yang buku. Nah, adik-adik, ini juga isinya firman Tuhan. Sekarang semuanya serba praktis, semuanya mau bawa yang praktis. Jadi kita baca lewat HP, Alkitab elektronik. Kalau kemana-mana bawa buku kayaknya repot ya. Jadi sekarang kita baca pakai Alkitab elektronik. Oke? Sekarang kakak baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah bumi, bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke adik-adik, ini Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nah, kakak akan bercerita tentang penciptaan. Ketika awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan katakan pada awalnya bahwa bumi ini gelap. Gelap. Adik-adik pernah gelap, merasakan gelap, mati lampu atau di tempat gelap? Pasti semua pernah ya. Bagaimana perasaan adik-adik semua? Nah, perasaan adik-adik waktu di tempat gelap, ada adik-adik yang pemberani. Nah, tidak masalah dengan tempat gelap. Tapi ada yang penakut. Kalau sudah mati lampu dia berteriak, takut, panggil mamanya, panggil papanya ya. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? Ya,
6 hari. Langit dan bumi beserta isinya itu selama 6 hari. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Kakak mau tanya, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hah? Pertama bumi itu kan gelap gulita semua. Gelap gulita. Nah, kalau kita matikan lampu ini, itu tidak segelap waktu itu ya. Tidak segelap waktu itu, sangat-sangat gelap. Nah, hari pertama yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan itu adalah terang. Nah, terang ya. Firman Tuhan katakan apa? Terang itu diciptakan Tuhan untuk memisahkan siang dan malam. Nah, ada enggak adik-adik di sini yang suka, yang enggak bisa memisahkan siang dan malam, atau dibalik, tidur siang, malam ngembun, malamnya enggak tidur? Ada enggak? Ada. Siang dia tidur. Itu kalau orang tua bilang itu kayak kelelawar. Kelelawar itu siang tidur, malam dia jalan-jalan cari makan. Nah, jadi Tuhan menciptakan itu, menciptakan siang dan malam itu supaya kita pada siang hari itu beraktivitas, malamnya istirahat. Ada nggak adik-adik yang suka ngembun sampai malam-malam? Ada. Banyak ya. Nah, apalagi sekarang adik-adik itu semuanya pegang HP. Nah, adik-adik semua harus bisa membedakan antara siang dan malam ya. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan yang pertama kali itu siang dan malam, terang ya. Terang dulu supaya bumi ini terang, tidak gelap gulita. Nah, yang kedua, Tuhan awalnya kan laut semua nih, semua air katanya. Nah, Tuhan menciptakan hari kedua itu adalah daratan dan lautan. Nah, darat, laut itu dipisahkan. Nah, adik-adik yang tinggal di daratan, adik-adik suka ke pantai. Nah, itu dulu semua air. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat daratan dan lautan. Lalu yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Pernah lihat tumbuh-tumbuhan? Adik-adik pernah lihat tumbuhan? Adik-adik tahu yang mana tumbuh-tumbuhan? Tahu nggak? Nah, tumbuh-tumbuhan itu, adik-adik itu cabai, apalagi mangga, apalagi rambutan. Siapa suka rambutan? Durian, langsat. Nah, itu buah-buahan yang ada di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Kakak nggak sebutkan buah-buahan yang ada di luar, kita sebutkan tanaman yang ada di Kalimantan Barat, di Pontianak. Nah, kemudian ya hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Tuhan bilang dia menciptakan yang paling terang itu siang. Itu apa? Matahari. Siapa yang pengen pergi ke matahari? Siapa yang pengen pergi ke matahari? Nah, sekarang orang udah pergi ke planet Mars ya. Katanya planet Mars itu panas, tapi matahari itu lebih panas. Siapa yang mau pergi ke matahari? Nah, Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi siang hari ya, untuk memisahkan tadi. Yang siang jadi diberikan matahari. Pada malam hari adik-adik bisa melihat bulan, bintang ya. Nah, tapi kalau enggak hujan. Nah, adik-adik pada malam hari adik-adik bisa melihat bintang, bulan. Pada siang hari itu matahari. Nah, matahari Tuhan ciptakan untuk apa? Apakah cuma sebagai hiasan di bumi ini? Sebagai hiasan? Tidak. Tuhan menciptakan matahari banyak sekali gunanya. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Nah, kalau siang hari, adik-adik pernah enggak lihat mama-mamanya nyuci? Mama-mamanya nyuci, terus jemur.
Nah, kalau siang hari pakaiannya itu kering, itu karena matahari. Lalu apa gunanya lagi matahari? Adik-adik tahu enggak? Coba. Nah, matahari digunakan orang sekarang untuk panel surya. Nah, adik-adik pernah lihat lampu bisa dihidupkan dengan panel surya, tidak lagi pakai energi listrik, tapi diambil dari kekuatan matahari ya, dari sinar matahari yang begitu panas, diambil disedot gitu. Itunya kekuatan sinarnya itu. Nah, dia digunakan untuk bisa digunakan sebagai pengganti tenaga listrik. Oke? Nah, kemudian hari kelima Tuhan menciptakan apa? Adik-adik pernah melihat kucing? Pernah melihat kelinci? Nah, itu diciptakan Tuhan pada hari kelima. Oke? Kakak akan lihatkan ya. Nah, ini terbalik ya. Enggak. Oke? Nah, ada di sini ya. Ini binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan pada hari kelima. Nah, binatang apa saja? Binatang darat. Binatang di darat itu apa? Ikan? Apa benar ikan? Nah, binatang darat itu, kura-kura termasuk binatang darat enggak? Nah, kura-kura itu bisa di darat, bisa juga di air. Nah, amfibi ya namanya ya, binatang amfibi bisa di darat dan juga bisa di air. Nah, ada ulat, zebra, lebah. Nah, binatang darat, laut dan udara. Nah, kalau di udara itu ada burung ya. Burung apa saja? Ada burung elang, ada burung, banyak sekali burung ya. Nah, oke. Pada hari kelima Tuhan menciptakan segala jenis binatang. Dan hari keenam, adik-adik pasti udah tahu. Tuhan menciptakan ini. Manusia, oke? Tapi bukan kakak yang diciptakan waktu itu. Itu adalah nenek moyang kita ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan gunanya untuk apa? Untuk menjaga, untuk merawat semua yang Tuhan ciptakan dari yang 1 sampai kelima. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, kita dengar ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah berfirman, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita itu untuk berkuasa, untuk memelihara, untuk merawat isi bumi ini. Tapi sekarang bumi ini sudah banyak yang rusak, banyak yang menebang pohon sembarangan, membakar hutan ya. Jadi banyak yang tidak merawat bumi, menjaga kelestarian alam. Adik-adik, nanti adik-adik belajar di sekolah gimana caranya merawat bumi ini supaya bumi ini menjadi indah, tetap indah, dan semua ciptaan Tuhan terjaga. Kita diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan berkata bahwa kita ini berkuasa atas semua binatang, atas semua tumbuhan, atas semua yang diciptakan Tuhan. Adik-adik semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dipakai Tuhan, diciptakan Tuhan untuk menjaga, untuk berkuasa, untuk merawat semua
yang diciptakan Tuhan. Oke, adik-adik semua siap, adik-adik semua terbuka, adik-adik semua rindu untuk menjadi seperti Yesus. Dan adik-adik semua jangan pernah merusak alam, merusak lingkungan. Oke, caranya apa? Yang paling sederhana, cara merawat lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang paling sederhana. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Habis makan kue, plastiknya buang sembarangan. Habis makan apa aja? Habis minum ini, botolnya dibuang sembarangan. Nah, paling sederhana menjaga lingkungan, paling sederhana kita merawat bumi ini adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga bumi ini sesuai yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti tujuan Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan kita semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua harus menjaga lingkungan ya. Oke, sederhana saja ya adik-adik ya. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya ini selama 6 hari, dan kita harus menjaga semua yang telah Tuhan ciptakan. Oke, nah kakak sudahi dulu firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik ingat bahwa kita diciptakan itu untuk merawat dan menjaga semua yang Tuhan ciptakan ya. Oke ya, kita akan tutup sekolah minggu kita siang ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur siang ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk dapat menjaga lingkungan, menjaga bumi ini agar tetap baik seperti yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Jaga kami, lindungi kami, agar kami selalu sehat, agar kami selalu bersemangat, agar kami senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih buat siang ini. Kami bersyukur, berdoa, dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, dah Tuhan berkati semuanya.